Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kemelut internal wilayah NU NTB. Setelah terbentuknya wilayah NU NTB pada tahun 1961, untuk pertama kalinya pengurus wilayah NU NTB mengadakan konferensi. Konferensi wilayah itu diadakan pada bulan September 1961. Konferensi wilayah itu diikuti oleh 6 cabang NU, yaitu cabang NU Lombok Barat, cabang NU Lombok Tengah, cabang NU Lombok Timur, cabang NU Dompu, cabang NU Bima, dan cabang NU Sumbawa. Dalam konferensi dibicarakan masalah pemilihan ketua Tanfisiyah pengurus wilayah NU NTB. Dalam konferensi itu terdapat 2 calon ketua terkuat, yaitu Haji Asyid Muchar dan M. Saud yang memperoleh suara seimbang. Haji Asyid Muchar didukung oleh cabang NU Lombok Timur, cabang NU Lombok Barat, dan cabang NU Bima. Sedangkan M. Saud didukung oleh cabang NU Lombok Tengah, cabang NU Dompu, dan cabang NU Sumbawa. Calon pertama, Haji Asyid Muchar, adalah Ketua Tanfisiyah wilayah NU NTB di masa sebelumnya, yang berasal dari cabang NU Lombok Timur. Calon kedua, M. Saud, adalah tokoh yang berasal dari cabang NU Lombok Tengah. Munculnya M. Saud sebagai calon ketua mengingat pada tahun 1955 NU menduduki posisi 3 besar, dan di antara ke-6 cabang NU di wilayah NU NTB, suara yang terbanyak berasal dari cabang NU Lombok Tengah. Perolehan suara itulah yang mengakibatkan munculnya M. Saud sebagai calon ketua Tanfisiyah wilayah NU NTB yang akan menggantikan Badarudin alias Haji Asyid Muchar. Keadaan itu mendapat reaksi keras dari Haji Asyid Muchar. Haji Asyid Muchar tidak setuju dipilihnya M. Saud karena merasa dirinya sebagai pemrakarsa berdirinya NU di Lombok. Terjadilah perselisihan antara kelompok Haji Asyid Muchar dengan kelompok M. Saud yang menuntut agar Haji Asyid Muchar segera mengundurkan diri dari jabatannya. Di pihak lain, kelompok Haji Asyid Muchar masih tetap mempertahankan kepengurusannya. Terjadinya ketidakpastian siapa yang akan tampil sebagai ketua Tanfisiyah menimbulkan kemarahan kelompok Haji Asyid Muchar. Akhirnya, untuk menghindari agar tidak terjadi pertumpahan darah, maka pihak kepolisian NTB ikut melibatkan diri. Mereka kemudian memanggil kedua tokoh yang bertikai dan menyarankan kepada M. Saud agar mengundurkan diri dan segera meninggalkan konferensi. Saran itu diterima M. Saud dengan alasan demi keamanan dan keselamatan partai. Pengunduran diri M. Saud sebagai calon ketua itu tanpa sepengetahuan pendukungnya. Setelah konferensi itu, akhirnya Haji Asyid Muchar terpilih kembali sebagai ketua Tanfisiyah NU NTB. Konflik berikutnya terjadi pada tahun 1966 antara Haji Asyid Muchar dengan Haji Jalaluddin. Konflik itu terjadi saat dilaksanakannya konferensi wilayah NU NTB yang merupakan amanat dari keputusan Muktamar NU ke-23 di Surakarta. Sumber konflik adalah: pertama,
adanya keinginan dari kelompok Haji Jalaluddin untuk menggantikan posisi kelompok Haji Asyid Muchtar. Kedua, kelompok Haji Asyid Muchtar ingin menggantikan nama Lembaga Pendidikan Nahdlatul Wathon atau NW dengan nama Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama atau NU. Adanya keinginan kelompok Haji Jalaluddin, kelompok NW, tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kelompok Haji Asyid Muchtar yang merupakan kelompok perintis berdirinya NU di daerah Lombok. Adapun kelompok Haji Jalaluddin baru bergabung dengan partai politik NU setelah Masyumi dibubarkan. Akibatnya, kelompok Haji Asyid Muchtar tidak memberikan peran kepada orang-orang Nahdlatul Wathon atau NW dalam kepengurusan wilayah NU NTB. Kemudian memutuskan agar nama Lembaga Pendidikan Nahdlatul Wathon atau NW diganti dengan nama Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama atau NU. Dengan adanya kejadian itu, maka orang-orang Nahdlatul Wathon atau NW di bawah Haji Jalaluddin merasa sangat kecewa. Diputuskanlah kemudian tidak ada jalan lain kecuali Nahdlatul Wathon atau NW keluar dari partai politik Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi lagi kemelut dalam tubuh Nahdlatul Ulama NTB. Kemelut itu bermula dari rekening Arpah Muchtar, adik kandung Haji Asyid Muchtar, selaku anggota DPR wakil dari NU NTB. Penarikan kembali rekening Arpah Muchtar itu disebabkan karena Arpah Muchtar dianggap melakukan tindakan indisipliner dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR. Ia dituduh sering tidak mengikuti persidangan sebagaimana mestinya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Sebelum keputusan rekening itu diambil, pihak PBNU berkali-kali telah memberikan peringatan kepada Arpah Muchtar. Namun peringatan itu tidak diindahkannya. Oleh karena Arpah Muchtar tidak mengindahkan peringatan-peringatan PBNU, maka PBNU segera mengirim surat kepada pengurus wilayah NU NTB agar segera menarik kembali merekol Arpah Muchtar dari jabatannya sebagai anggota DPR dan segera mengadakan konferensi wilayah untuk menggantikan jabatan menjadi anggota DPR pusat yang kosong. Keinginan PBNU itu sangat mengecewakan Haji Asyid Muchtar yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Tanfisiyah wilayah NU NTB. Oleh karena itu, Haji Asyid Muchtar tidak mengindahkan perintah PBNU mengadakan konferensi wilayah. Tindakan Haji Asyid Muchtar itu akhirnya mendapat reaksi dari Lalu Wildan dan kelompoknya yang merasa tidak senang dengan sikap Haji Asyid Muchtar. Adanya aksi dan reaksi itu akhirnya menimbulkan kemelut. Dengan adanya kemelut itu, PBNU kemudian mengutus HM Subhan ZE yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua 1 PBNU untuk menyelesaikan masalah itu. Kehadiran HM Subhan ZE itu tidak ditanggapi oleh kelompok Haji Asyid Muchtar. Mereka bahkan tidak bersedia bertatap muka dengan HM Subhan ZE. Walaupun demikian, HM Subhan ZE tetap melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya untuk mengadakan konferensi wilayah. Konferensi wilayah NU NTB kemudian berlangsung pada tahun 1968. Konferensi itu akhirnya tidak dihadiri oleh kelompok Haji Asyid Muchtar dan menghasilkan keputusan baru. Lalu Wildan terpilih sebagai Ketua Tanfisiyah dan Rais Syuriah
adalah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Wakik. Sebagai anggota DPR Pusat ditunjuk HM Amsah Karim. Keputusan konferensi itu sangat mengecewakan Haji Asyid Muchar. Kekecewaan itu akhirnya menyebabkan Haji Asyid Muchar mengambil keputusan mendirikan organisasi Rabitah. Alasan yang dikemukakan oleh Haji Asyid Muchar mendirikan organisasi Rabitah adalah karena para tokoh NU dianggap lebih mencintai kekuasaan dan kedudukan daripada kepentingan organisasi, dan hal itu dianggap menyimpang dari ajaran Islam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Organisasi Rabitah dimaksudkan untuk memantapkan bidang pendidikan keagamaan yang dianggap telah terbengkalai. Organisasi Rabitah itu berdiri pada tanggal 4 Ramadan 1388 Hijriah atau tanggal 25 November 1968. Organisasi Rabitah itu berdiri dengan didukung oleh 7 yayasan pendidikan sebagai anggotanya. Ketujuh yayasan pendidikan itu adalah Yayasan Pendidikan Islahudini yang berkedudukan di Kediri, Lombok Barat, Yayasan Pendidikan Darul Quran yang berkedudukan di Bengkel, Lombok Barat, Yayasan Pendidikan Nadatul Ummah yang berkedudukan di Masbage, Lombok Timur, Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah yang berkedudukan di Pagutan, Lombok Barat, Yayasan Pendidikan Jamiah Islamiyah yang berkedudukan di Pancor, Lombok Timur, Yayasan Pendidikan Jamaluddin yang berkedudukan di Aikmal, Lombok Timur, dan yang terakhir adalah Yayasan Pendidikan Marakitut Taklimat yang berkedudukan di Mamben, Lombok Timur. Oleh karena Haji Asyid Muchar masih mengakui dirinya sebagai anggota NU, maka eksistensi organisasi Rabitah dapat diakui oleh pengurus wilayah NU NTB. Akan tetapi, menjelang pemilu 1971, Haji Asyid Muchar berkeinginan keluar dari NU dan menjadi anggota golongan karya. Keinginan Haji Asyid Muchar itu ditanggapi oleh Tuan Guru Haji Abhar, seorang tokoh pimpinan pesantren Darul Falah, yang tidak menyetujui keinginan dari Haji Asyid Muchar itu. Tanggapan Tuan Guru Haji Abhar kemudian disambut oleh Haji Asyid Muchar dengan memecat Tuan Guru Haji Abhar, Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah, dari anggota Rabitah. Setelah pemecatan Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah, Rabitah secara resmi dibawa oleh Haji Asyid Muchar menjadi anggota golongan karya. Keluarnya Rabitah dari keanggotaan NU di Lombok NTB akhirnya mempengaruhi suara yang diperoleh partai politik NU dalam pemilu 1971. Partai politik NU pada saat itu dapat menduduki posisi nomor 2 dengan perolehan suara jauh di bawah golongan karya. Walaupun kalah jauh dari golongan karya yang merupakan pendatang baru, namun partai politik NU dianggap sebagai partai politik yang bertahan terhadap goncangan politik. Selanjutnya pada tahun 1973, dengan adanya kebijaksanaan pemerintah mengenai penyederhanaan partai politik, maka NU beserta partai-partai Islam lainnya, Parmusi, PSII, dan Perti memfusikan diri ke dalam satu wadah yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan terjadinya fusi itu, maka dalam tubuh NU tidak lagi muncul konflik ke permukaan. Itulah cerita mengenai kemelut internal
wilayah NU NTB. Cerita itu saya ambil dari buku NU Lombok tahun 1953 sampai dengan tahun 1984 yang ditulis oleh DRS Ide Bagus Putu Wijaya Kusuma. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.